Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini aku mau ngejelasin tentang dinamika populasi manusia. Apa sih populasi itu? Secara universal, populasi merupakan sekumpulan makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama atau spesiesnya sama. Hidup di daerah geografis yang sama pada waktu tertentu dan bisa bereproduksi di antara sesama makhluk hidup tersebut. Nah, secara riset, populasi merupakan suatu daerah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang memiliki ciri serta jumlah tertentu untuk dipelajari serta diambil kesimpulannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa populasi adalah suatu himpunan objek dapat berupa manusia, makhluk hidup lainnya, gejala, benda, atau peristiwa yang memiliki karakteristik sama dan berada di tempat yang sama. Nah, apa sih dinamika itu? Menurut para ahli, 1. Oleh Idrus, dia berpendapat bahwa dinamika adalah sesuatu yang bersifat berkemampuan atau bertenaga, serta selalu bergerak dan berubah-ubah. Nah, yang kedua oleh Kartono, dia berpendapat bahwa dinamika adalah suatu bentuk perubahan, baik yang bersifat besar-besaran maupun kecil-kecilan, cepat ataupun lambat, yang sifatnya nyata dan berhubungan dengan suatu kondisi keadaan. Dari situ dapat disimpulkan pengertian dinamika sendiri adalah suatu perubahan yang terjadi secara teratur maupun tidak teratur yang dapat memengaruhi lingkungan di sekitarnya. Ciri populasi. Ciri populasi dalam lingkup biologi, ciri pada individunya. Terdapat organisasi, memiliki siklus hidup atau ontogenetik, lahir, tumbuh, berdiferensiasi, tua dan mati. Lalu ada terpengaruh oleh lingkungan serta dapat beradaptasi. Yang terakhir, terdapat hereditas. Nah, dalam lingkup statistik, ciri kelompok pada populasi. Yang pertama ada kepadatan suatu populasi. Berbagai parameter utama ini dipengaruhi oleh kematian dan kelahiran. Yang kedua, sebaran suatu populasi dipengaruhi oleh objek tertentu, cuaca, struktur, dan umur objek. Yang ketiga, dipengaruhi komposisi genetik. Dan yang terakhir, terdapat dispers, yaitu suatu persebaran individu di dalam populasi. Nah, apa sih faktor yang menjadi penentu dinamika populasi manusia? Pertama ada kelahiran, lalu ada imigrasi. Itu merupakan faktor positif. Dan faktor negatifnya ada kematian dan emigrasi. Ini dia rumusnya. Menghitung pertumbuhan penduduk alami. Keterangan. Jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan sama dengan jumlah penduduk di tahun awal perhitungan ditambah jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian. Untuk persentasenya sendiri, ada jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian dibagi oleh jumlah penduduk di tahun awal perhitungan dikali dengan 100%. Nah, untuk menghitung pertumbuhan penduduk total, kita menggunakan rumus ini. Jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan sama dengan jumlah penduduk di tahun awal perhitungan ditambah jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian, lalu ditambah imigrasi dikurang emigrasi. Untuk persentasenya sendiri, jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian, lalu ditambah oleh imigrasi dikurang emigrasi, dibagi jumlah penduduk di tahun awal perhitungan, dikali dengan 100%. Nah, faktor-faktor lain yang menjadi
penentu perubahan dinamika populasi manusia. Ada teknologi, pendidikan, lingkungan sosial, kesehatan, pola pikir, serta zaman. Lalu, pengaruh populasi terhadap lingkungan. 1. Pembukaan area pemukiman bisa berdampak buruk. Mengapa bisa dikatakan buruk? Karena pembukaan area pemukiman baru harus menebang bagian hutan. Jika dilakukan secara sembarang tanpa memperhatikan keadaan lingkungan, akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Misalnya, terjadi longsor karena tidak ada penopang tanah. Selain itu, dapat menyebabkan keberagaman hayati terganggu, bahkan punah karena kehilangan habitatnya. Maka dari itu, sebaiknya jika untuk membuka sebuah area pemukiman, harus memperhatikan keadaan lingkungan juga. Yang kedua, ada perusakan tanah karena penggunaan pupuk membuat tanah menjadi asam. Setelah manusia membuat area pemukiman, biasanya mereka akan membuat area untuk bercocok tanam agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia itu bersifat berkelanjutan. Lalu, mereka akan mulai memupuk tanah terus-menerus. Pemupukan akan membuat tanah menjadi bersifat asam dan tidak bisa ditanami kembali. Yang ketiga, peningkatan jumlah sampah. Jika ada peningkatan manusia di satu wilayah, maka tidak bisa dihindari peningkatan jumlah sampah. Menumpuknya sampah dapat mencemari air, udara, dan tanah. Dan yang keempat, peningkatan emisi gas. Manusia memerlukan teknologi dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Contohnya, seperti menggunakan alat transportasi kendaraan bermotor yang memerlukan bahan bakar. Alat transportasi itu akan mengeluarkan emisi karbon yang menjadi salah satu penyebab gas rumah kaca. Nah, cara menstabilkan populasi manusia. Nah, yang pertama ada 1. Memberikan pendidikan secara merata. Memberikan pendidikan secara merata hingga ke pelosok wilayah sehingga masyarakat bisa mendapat informasi yang ada dan bisa membuat mereka memiliki pemikiran yang lebih maju dan bisa menaikkan taraf hidupnya sehingga bisa menjadi sumber daya manusia yang cemerlang. Ini masih berkaitan dengan faktor penentu lain yang tadi aku sebutkan, bagian pendidikan. Dan yang kedua, memberikan informasi tentang pentingnya menjaga kestabilan populasi manusia. Yang ketiga ada memberikan layanan program keluarga berencana secara merata, tidak hanya di kota-kota besar. Yang keempat ada menyampaikan informasi tentang dampak dari populasi yang tidak stabil. Nah, saran dari saya, setelah membaca dan menelaah informasi yang ditulis, diharapkan agar kita sebagai manusia dapat memanfaatkan segala informasi dan teknologi yang ada untuk kebaikan bersama bagi bumi. Kita bisa mencegah terjadinya pembludakan dan kepunahan pada populasi jika kita dapat menerapkan pencegahan dampak buruk lebih dini. Sekian dari saya, terima kasih.